Salam, salam jumpa kembali dengan Inspirasi Rohani. Saya Naomi Humble dan saat ini saya sedang ada di mini perpustakaan pribadi milik saya. Saya suka sekali koleksi buku-buku saudara. Nah, ini adalah koleksi-koleksi buku saya. Ya, di sini banyak sekali buku-buku yang saya koleksi saudara dari tahun 2000. Nah, di sini juga Nah, saudara, tadi sudah saya tunjukkan beberapa koleksi buku-buku bacaan rohani saya. Ya, ini saya koleksi sejak tahun 1998. Dari buku-buku yang saya koleksi ini, sebagian juga ada hadiah-hadiah dari suami saya. Ada juga pemberian dari beberapa hamba Tuhan, rekan-rekan pelayanan, namun juga ada koleksi buku-buku saya waktu saya kuliah di STTII. Nah saudara, ini adalah buku Tongkat Gembala. Ini diberikan kepada saya ketika saya mengikuti sidang sinode GKAI di Kinasih Bogor. Dan ini sangat bermanfaat sekali untuk pengajaran Alkitab. Dan ini juga ada ya teologi pengembalaan. Saya selalu membacanya ini saudara. Dan juga ini ada buku eskatologi. Ini karya dari pendiri Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia di Jogja, yaitu Bapak Pendeta Kris Marantika THD DD. Nah, saya adalah mahasiswa beliau. Dan ini juga saya punya kamus umum bahasa Indonesia yang sangat kuno. Ini saya peroleh dari adik saya, yaitu yang bernama Keke Kanter. Dia memberikan saya ini kamus bahasa Indonesia karena beliau sudah pindah ke Manado. Buku-bukunya tidak dibawa daripada
rusak, maka bukunya saya museumkan menjadi koleksi. Tapi sekali-sekali saya juga membaca saudara untuk mencari makna kalimat yang pas dalam pengertian bahasa Indonesia yang benar. Ini saya punya New English Bible. Ya, di sini ada lengkap dengan ilustrasinya. Bahasa Inggris ini pemberian dari rekan saya di Singapura ya, pada tahun 1996 ya. Kemudian saudara, saya juga memiliki koleksi 1, 2, 3 tafsiran Injil, yaitu 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di dalamnya sangat terinci. Kemudian saya punya juga ensiklopedia ya, dari A sampai dengan Z. Jadi kalau kita mau mencari keterangan-keterangan yang ada di dalam Alkitab, sejarah-sejarahnya ataupun sesuatu benda kuno ataupun tradisi-tradisi Yahudi, apapun kita bisa mencari kebenarannya, akuratnya, dibantu dengan ensiklopedia ini saudara. Kemudian saya juga punya The Word in Life ya, Story Bible. Ini adalah versi King James. Ini hadiah dari seorang hamba Tuhan yang bernama Pastor Tan Jesse. Beliau adalah gembala sidang The Mennonite Church Singapura. Kemudian ini saya juga diberikan hadiah dari seorang misionaris yang bernama Uncle Pastor Phillips Heng ya. Ini versi New James ejaan original ya saudara, asli ya. Bahasa Inggrisnya sangat sulit kita pahami. Kemudian ini juga saya punya bacaan-bacaan hari-hari ya, seperti contohnya untuk janji Tuhan ya bagi pengusaha wanita ya. Jadi kalau ketika kita menghadapi wanita-wanita pengusaha, kita bisa memiliki wawasan tentang dunia wanita yang menjadi pengusaha. Kemudian kita bisa, di sini saya punya buku Hidup Kaya Bahagia Tanpa Banyak Uang ya. Masa sih bahagia tanpa banyak uang? Bukannya nggak ada uang kita juga susah ya. Tapi faktanya ya, Phil Callaway menuliskan Hidup Kaya Bahagia Tanpa Banyak Uang. Tentu saja bisa. Ketika saudara membaca buku ini, saudara akan mengetahui apa rahasianya. Luar biasa itu saudara. Ya. Dan saya mengalami, saya hidup bahagia walaupun saya tidak punya banyak uang. Kemudian di sini janji Tuhan bagi para ibu. Ya. Untuk menjadi seorang ibu tidak mudah. Banyak sekali tantangannya. Tantangan menghadapi suami, tantangan menghadapi pergumulan hidup, pergumulan rumah tangga, tantangan ketika mengasuh dan membesarkan anak. Nah, lewat janji Tuhan bagi para ibu ini, kita semakin diteguhkan dalam mendidik anak-anak kita menuju pada Kristus. Ya, saudara. Kemudian di sini juga rahasia sukses dalam berkomunikasi. Seringkali kita gagal dalam berkomunikasi ya saudara. Seringkali komunikasi kita menimbulkan sakit hati ataupun persoalan. Kemudian di sini bagaimana sih personality plus ya, kepribadian yang plus, yaitu kita bisa memahami orang lain di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana mewujudkan impian kita ya saudara. The magic of getting what you want. Nah, ini kita diarahkan untuk belajar tentang rahasia-rahasia mimpi yang kreatif ya. Dan ini diilustrasikan dengan
Yusuf, ya, mimpi Yusuf yang membawa Yusuf pada penggenapan janji Tuhan. Dan ini adalah berpikir dan berjiwa besar. Nah, orang kalau sering membaca buku seperti ini, saudara, ketika dia punya masalah, dia tidak akan mudah putus asa. Nah, ini masih banyak sekali buku-buku saya, saudara. Gak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi yang jelas, buku-buku ini menjadi satu harta kekayaan saya yang tak ternilai. Saya sungguh-sungguh merawatnya, ya. Dan ini akan saya wariskan kepada anak-anak saya, ya, supaya mereka boleh membaca banyak buku yang bermanfaat bagi jiwa dan rohnya dan kehidupannya tentu, ya. Oke, saudara, sampai di sini perkenalan dari perpustakaan mini saya. Sederhana saja, tetapi itulah harta saya yang sangat berharga. Semoga inspirasi saya hari ini boleh menjadi satu wawasan bagi Anda yang ingin memulai koleksi buku. Silakan, karena tidak ada salahnya. Sebuah artikel mengatakan supaya kita tidak mudah pikun, supaya kita juga tidak mudah turun daya ingat kita, dianjurkan dalam satu hari kita harus membaca buku selama 1 jam. Nah, ini saudara, buku-buku ini setiap kali saya punya berkat sedikit, saya beli buku yang menurut saya itu sangat bermanfaat bagi saya. Oke, God bless you. Terima kasih atas subscribe, like Anda. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.